Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Rahmat Kaimuddin, Deputi 3 Bidang Infrastruktur Dasar, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, sebagai inisiator dari Focus Group Discussion hari ini, bersama dengan para pejabat di lingkungan World Bank dan juga IFC, ada Ibu Bolorma, Ibu Claudia Vasquez, Bapak Tata, dan yang lain yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Juga hadir jajaran Kemenko Infrastruktur, termasuk kementerian atau lembaga lain yang terkait dengan isu sampah. Saya juga senang karena hadir Wali Kota Bekasi dan juga di sini ada beberapa pejabat daerah yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih. Saya menyambut sangat baik acara ini, dan it's my first time to visit your office, your headquarters, World Bank and IFC. Jadi saya sudah memenuhi janji saya untuk datang dan berkunjung, melihat secara langsung suasana teman-teman yang juga selama ini menjadi mitra pemerintah, karena dukungan Bank Dunia dan IFC juga selalu kita nantikan untuk menghadirkan pemikiran, solusi, dan juga dukungan secara finansial untuk kelanjutan pembangunan Indonesia, khususnya di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara penanganan sampah, saya rasa kita semua sudah sangat sering mendengarkan keluhan warga kita, para pelaku dunia usaha, dan juga wisatawan yang berkunjung ke berbagai wilayah. Kita semua pasti ingin Indonesia itu negara yang indah, punya daya tarik, karena bersih, karena sehat, karena bebas dari polusi dan sampah. Lingkungan juga akan sangat berharap keberpihakan kita pada upaya menangani sampah ini. Jadi tentunya apa yang menjadi direktif Bapak Presiden Prabowo Subianto dan diterjemahkan, dijalankan oleh Kabinet Merah Putih termasuk Kemenko Bidang Infrastruktur ini, dan juga Bapak Ibu yang saat ini mengemban amanah sebagai pemimpin di daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, harus benar-benar dalam satu frekuensi yang sama. Kita harus mengorkestrasi upaya besar mereduksi sampah, termasuk mengkonversi sampah menjadi energi yang baru dan terbarukan. Itu semangat dari FGD ini. Bapak Ibu, saya rasa semua punya pengalaman. Kita tahu tantangannya tidak selalu sederhana. Seringkali tantangan terbesar adalah politik. Dan memang tidak ada policy yang tidak ada kaitannya dengan situasi politik, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Oleh karena itu saya menghimbau semua untuk sama-sama mencari titik tengahnya. Mengapa? Politik bisa berpengaruh pada pilihan kebijakan. Pilihan kebijakan tentu berpengaruh pada pilihan teknologi dan pendekatan. Metodologi apa yang paling tepat untuk mengatasi sampah di kota Jakarta misalnya, yang setiap hari memproduksi 7.000 hingga 8.000 ton sampah rumah tangga dan industri. Skala yang lebih kecil untuk kelas 1.000 sampai 2.000 ton per hari, atau yang di bawah itu, tentu berbeda-beda. There's no one size fits all formula.
kita harus selektif, tapi juga harus terus diuji. Karena setiap saat ya terus ada perkembangan baru. Terakhir kita ditentukan ada 12 ya, kota besar yang harus mendapatkan penanganan PESEL. PESEL singkatan dari pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Kadang-kadang kita tahu singkatan kepanjangannya lupa gitu. Yang jelas waste to energy, lebih gampang begitu kadang-kadang ya. Nah, tapi dalam itu 2018, 2025 mungkin sudah bertambah. Saya tidak tahu data di Kementerian PU misalnya apakah ada penambahan, dan lalu teknologi terkini seperti apa. Jangan sampai referensi 8 tahun dan 7 tahun yang lalu ternyata dalam perkembangannya banyak kemajuan. Kita tidak berpihak pada 1-2 teknologi, apalagi 1-2 vendor. No, kita bicara negara, pemerintah harus utuh melihatnya. Walaupun saya juga paham bahwa bicara isu energi itu, saya ulangi, waste to energy ini banyak sekali yang tertarik. Banyak sekali yang tertarik, tetapi jangan sampai hanya didasari pada motif bisnis, tetapi harus menyeluruh bahwa ini first and foremost adalah masalah sampahnya ini dulu. Kita kurangi, kita reduksi. Bapak Ibu sekalian, saya tidak mengajari karena justru Bapak Ibu lah yang paling banyak mengetahui apa yang terjadi. Kita ada beberapa contoh sukses, walaupun masih banyak yang belum sukses. Kalau tidak mengatakan gagal. Tetapi kita belajar dari yang belum sukses itu kenapa, masalahnya apa. Yang sudah sukses misalnya, walaupun tentu masih bisa terus di-upgrade kapasitasnya. Terakhir kami ke Benowo beberapa hari yang lalu sama Ibu Wamen PU, Ibu Dirjen CK, Cipta Karya, melihat sebuah instalasi di Benowo, Surabaya, Jawa Timur yang tergolong sukses dengan teknologi gasifikasi. Tidak sama dengan insinerator yang sekarang juga sudah menjadi standar di berbagai negara maju. Tingkat efektivitasnya itu katanya sekitar 40%, sedangkan kalau insinerator bisa hingga 80-90%. Tapi at least ada yang dilakukan. At least itu bisa menghadirkan solusi untuk 1.600 ton per hari produksi sampah di kota Surabaya. Ada yang memang kemudian bisa langsung menjadi gas, ada yang apa kemarin menjadi apa istilahnya yang 600 ton itu kemarin? Itu ini landfill metan capture. Metan ya. Ya, yang ahli kimia Pak Rahmat. Jadi dengan pendekatan itu harapannya bisa semakin efektif. Di tempat lain ada juga yang lebih mengedepankan pendekatan partisipasi masyarakat. Ini juga bagus, tapi tentu skalanya seperti apa. Jadi kalau kita kategorikan Ibu, permasalahan sampah ini ada yang sudah taraf ICU. Nah kalau ICU itu nggak bisa pendekatannya, ya apa sekedarnya begitu. Harus ada ahli bedah, ahli dengan teknologi tinggi untuk selamat. Tapi kalau ada yang sakitnya masih ringan, mungkin ada pendekatan yang lain. Ya kurang lebih seperti itulah ilustrasinya. Jadi saya menyambut baik sekali lagi. Silakan dilanjutkan diskusinya. Saya berharap dan kemitraan kita dengan World Bank juga AFC yang telah berjalan selama ini dengan baik bisa semakin diperkuat, dan tentunya kalau kita bisa menyelesaikan, paling tidak benar-benar menghadirkan solusi yang meaningful untuk mengatasi krisis sampah ini, pasti masyarakat kita akan berterima kasih kepada kita semuanya. Setelah itu, saya juga berharap FGD ini bisa di-follow up. Ya, tidak berhenti di ruangan ini, tetapi tolong nanti Pak Rahmat juga bisa menghadirkan
sebuah policy paper, policy recommendation yang pada akhirnya kita juga bisa kembali present ini kepada Bapak Presiden. Beliau sangat concern dengan isu sampah ini dan tentunya juga berharap kita bisa mengorkestrasi semua upaya pusat maupun daerah maupun antar berbagai stakeholders termasuk dengan mitra kita World Bank dan juga AFC.